Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengadakan proses belajar mengajar secara daring. Dalam kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 12 semester ganjil bersama saya Ali Sururi. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu dengan harapan diberikan kepahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas suatu bab. Coba perhatikan gambar berikut. Ketika kalian melihat tayangan ini, kira-kira apa yang ada di dalam benak kalian? Yang muncul dalam pikiran kalian? Ini ada sebuah daerah, sebuah kota yang retak, yang mengalami kehancuran. Apabila ini terjadi dalam daerah kita, kira-kira apa yang terjadi? Kehancuran begitu hebat. Perhatikan gambar berikut. Ini juga sama, sebuah gambar di mana sebuah kota, suatu daerah yang mau ditenggelamkan dengan air. Apabila ini terjadi pada daerah kita, apa yang terjadi? Kehancuran daerah yang kita tempati, kehancuran suatu daerah, kehancuran suatu negara. Sesuatu yang berhubungan dengan kehancuran, maka dunia ini akan mengalami kiamat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Dalam pembelajaran ini ada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mampu menunjukkan dalil yang terkait dengan iman kepada hari akhir. Yang kedua, mampu menganalisa dan mengevaluasi makna dan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, mampu menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Kalau kita berbicara masalah hari akhir, sebelum jauh melangkah, mungkin kita perlu menggali informasi apa sih sebenarnya hari akhir itu. Hari akhir menurut bahasa adalah hari penghabisan, hari penghancuran. Secara istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Pada waktu penghancurannya itulah dikatakan hari akhir, atau hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Sedangkan pembagiannya, kiamat itu ada dua. Ada kiamat sughra, yang maksudnya adalah berakhirnya atau matinya manusia dan makhluk lainnya. Seperti orang meninggal, itu juga dikatakan kiamat, tapi sifatnya kiamat sughra. Tapi kalau sudah kiamat kubro yang kedua ini, berakhirnya alam semesta beserta makhluk hidup lainnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam artian, alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Sekarang mungkin akan muncul dalam benak kita, kapan waktunya hari kiamat itu terjadi? Dan kejadian apa yang terjadi pada saat itu? Mengenai hari kiamat, kapan waktunya tak satu pun makhluk di dunia ini yang ngerti. Bahkan malaikat pun juga tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Cuma Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Al-Qari'ah, mengenai bagaimana kejadian hari kiamat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus,
Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam surat Al-Qaryah ini, menjelaskan begitu hebatnya tentang kejadian hari kiamat. Manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus. Manusia ke sana kemari bergerak dan memikirkan apa yang terjadi pada saat itu. Sedangkan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalau kita melihat kejadian gunung yang meletus yang terjadi di Jawa Tengah, Gunung Merapi. Begitu hebatnya, batu yang besar bisa terlontar. Apalagi hari kiamat, jauh lebih besar dari itu. Makanya kalau orang menjumpai hari kiamat adalah orang-orang yang merugi. Bahkan dalam surat yang lain, dalam surat Al-Zalzalah, Allah juga menjelaskan mengenai bagaimana kejadian hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan gonjangan yang dahsyat. Wa khrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kalau kita membaca ayat ini, meresapi artinya, mungkin kita akan mengingat kejadian yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia tahun 2004. Tsunami yang terjadi di Aceh. Korban begitu banyak sampai ratusan ribu. Pada saat itu bumi digoncang dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Sudah seperti itu, bagaimana kalau diguncang dengan kekuatan 1000 skala Richter? Atau lebih dari itu. Makanya akan terjadi kerusakan yang begitu hebat. Apa yang ada dalam bumi dikeluarkan oleh Allah, yang lautan dikeluarkan, yang dari dalam tanah dikeluarkan. Kejadian yang sangat luar biasa. Makanya gambarannya adalah tsunami di Aceh dengan kekuatan 7,8 skala Richter sudah seperti itu. Apalagi diguncangkan dengan kekuatan lebih besar dari itu. Makanya mudah-mudahan kita tidak memenangi terjadinya hari kiamat. Karena apa? Termasuk orang-orang yang merugi karena sudah tidak ada keimanan di dalam dirinya. Secara Al-Quran membenarkan bahwa kiamat itu terjadi. Secara agama membenarkan bahwa kiamat itu akan terjadi. Bagaimana kalau dikaji secara ilmu pengetahuan? Apakah sama akan membenarkan akan terjadinya hari kiamat? Berikut ada namanya ilmu astronomi. Ilmu astronomi menyampaikan bahwa planet-planet beredar di angkasa, mengelilingi matahari. Peredaran itu berjalan rapi dan seimbang tanpa ada tabrakan karena ada daya tarik-menarik antara planet yang satu dengan yang lain. Daya tarik-menarik tidak selamanya utuh. Semakin lama semakin habis sehingga tidak ada keseimbangan antara planet yang satu dengan yang lain. Kalau sudah tidak ada keseimbangan, kira-kira apa yang terjadi? Sehingga akan terjadi tubrukan antara planet yang satu dengan planet yang lain. Maka alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Itu ilmu astronomi. Kalau dikaji secara ilmu geologi, bumi terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus karena diimbangi tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali. Karena gas lambat laun akan cair dan beku. Sementara tekanan dari luar semakin kuat. Kalau dalam bumi sudah nggak ada tekanan, sedangkan dari luar ada tekanan begitu hebat, kita bayangkan seperti telur yang kita remas dari luar akan mengalami kehancuran. Demikian pula bumi ini akan mengalami kehancuran dan isinya berhamburan. Dikaji secara ilmu pengetahuan yang lain, ada namanya ilmu fisika.
Menurut fisika, daya rotasi dan revolusi benda-benda langit tidak konstan, dalam artian tidak terus-menerus. Hal itu menyebabkan pergerakan benda-benda langit goyah, sehingga menimbulkan bertabrakan dan saling hancurkan antara benda-benda langit. Dimungkinkan pula terjadi tabrakan dahsyat antara bintang yang besar dengan matahari. Selain itu juga memungkinkan bintang berekor yang besar akan jatuh ke bumi, sehingga meluluhlantakkan bumi dalam sekejap. Secara agama membenarkan kiamat itu akan terjadi. Demikian pula kajian ilmu pengetahuan, kiamat itu akan terjadi. Oleh karena itu, untuk memuatkan pemahaman tentang hari akhir, hari kiamat, berikut ada sebuah tayangan. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ketika melihat tayangan tadi, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Setidaknya, pertama, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita semakin yakin akan terjadinya hari akhir. Karena dikaji secara ilmu pengetahuan maupun secara agama, dua-duanya sama-sama membenarkan bahwa kiamat itu akan terjadi. Yang kedua, menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan amal kebaikan. Perlu diketahui bahwa kehidupan orang yang beriman bukan hanya di dunia, tapi juga ada kehidupan di akhirat. Sesudah kehidupan kita ada namanya yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, ada sirat, ada surga dan neraka. Sehingga akan termotivasi untuk melakukan amal kebaikan atau meningkatkan amal kebaikan. Berikutnya, dari tujuan pelajaran ketiga tadi, mengenai kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Perlu diingat bahwa kehidupan bagi orang-orang yang beriman bukan hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan di akhirat. Apa yang kita lakukan
akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, menciptakan neraka, tentunya sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Oleh karena itu, perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai kejujuran harus kita junjung tinggi. Rasul mempunyai sifat wajib, ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ada sidik benar. Jujur ini juga harus kita tanjakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian mengandung nilai kebenaran. Yang nomor tiga, selalu menanamkan sifat adil kepada siapapun. Kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah itu sebagai bukti bahwa kita meyakini tentang keimanan kepada hari akhir. Pada akhir pertemuan ini, Pak Guru akan memberikan tugas. Tugas hari ini adalah kalian mencari tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, mencari hikmah beriman kepada hari akhir. Setelah kalian cari, silakan dikerjakan di Elning S91 Pasuruan. Untuk pertemuan yang akan datang, silakan mencari dalil nakli, dalil yang berasal dari Al-Quran, atau dalil akli yang berasal dari akal manusia atau ilmu pengetahuan, selain yang Pak Guru sampaikan tadi. Yang kedua, mencari perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Sebagai akhir dari pertemuan kita, Guru menyampaikan tetap semangatlah di dalam belajar, walaupun dalam suasana pandemi corona. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan pembelajaran pada kesempatan ini dibarengi hidayah dari Allah dan menjadikan keterangan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama pun itu jenenge di